Hai penggemar film Korea, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya ingin melanjutkan drama Korea yang berjudul EXO Next Door. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Cerita diawali di mana Sehun yang meminta Gwangsu untuk menunggu di basement. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sebuah gantungan kayu di sana. Gantungan yang sama dengan tuas rahasia. Dia menghampirinya dan mulai memukul-mukulkan tangan melatih jurusnya. Sementara di dalam ruang rahasia, Yeonhee yang mendengar suara itu bangkit berdiri dan diikuti oleh Chanyeol. Tiba-tiba, lampu yang berada tepat di atas kepala Yeonhee pecah. Dia terjatuh dan ditangkap oleh Chanyeol. Saat itulah kalung berliontin keluar dari dalam baju Yeonhee, dan liontin itu sama persis dengan miliknya. Di luar ruangan, Gwangsu yang sedang memukul gantungan itu tak sengaja menurunkan bagian tuas yang merupakan kunci dari ruang rahasia. Saat pintu bergeser, Gwangsu mendapatkan kakaknya bersama Chanyeol. Adegan berganti. Di rumah, Yeonhee diinterogasi oleh ibunya. Sambil menutupi kepalanya dengan selimut, dia berkata bahwa itu tidak disengaja. Tapi ibunya malah memukulinya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tapi dengan situasi yang hampir sama, Chanyeol juga diinterogasi oleh ketiga temannya. Mereka mengatakan bagaimana Chanyeol dan Yeonhee bisa terjebak secara tidak sengaja di dalam ruang rahasia itu. Chanyeol menentang dan berkata, "Jika kalian segera menemukanku, semua ini tak akan terjadi." Lalu Baekhyun berkata, "Kami pikir kau di kamarmu." Kemudian, Sehun dan Baekhyun merangkul Chanyeol. Sedangkan Dio, yang tampak kesal pada Chanyeol, mengatakan, di dalam kamar, Yeonhee melihat foto masa kecilnya bersama Chan. Dia masih tidak percaya kalau Chan adalah EXO, dan muncul di hadapannya setelah 16 tahun. Tiba-tiba, Yeonhee teringat perkataan Chanyeol yang meminta kalungnya. Lalu sahabatnya Yeonhee datang, dan dia berkata, "Tebak! Chanyeol yang karismatik itu adalah sahabatmu." Yeonhee membantahnya, "Jangan bilang sahabat, dia hanya temanku." Lalu tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke handphone Yeonhee. 친구, 공과사는 구분해야지. Cerita berlanjut. "Haruskah aku kembali nanti?" Yeonhee menanyakan Dio pada saat masuk ke kamarnya. "Tak apa-apa, kenapa kau tak mengambil libur?" Lalu Dio membuatkan minuman untuk mereka berdua. Yeonhee menceritakan kalau Chanyeol sebenarnya adalah Chan, teman lamanya. Dio terlihat berpikir keras. Wajahnya nampak tidak senang. 찬열이었구나. Yeonhee menjelaskan bahwa ketika Chanyeol pindah, dia terus-menerus menangis. Bahkan dia menangis sampai kepalanya sakit. "Kami selalu bersama. Sekarang dia sedikit kasar. Tapi dulu dia sangat lucu. Kami bahkan pernah berjanji untuk menikah saat dewasa." Kemudian Dio mengatakan pada Yeonhee, "Kalau kau berteman dengan Chanyeol, maka kita juga berteman dan saling memanggil nama. Bisakah kita melakukannya?" Yeonhee membalas dengan mengangguk dan Dio tersenyum senang. Di dapur, pada saat Yeonhee membersihkan meja, tiba-tiba Chanyeol datang dan mengagetkannya. Lalu Chanyeol menunjukkan kalung yang ada di genggamannya. Yeonhee mengatakan kalau kakek Chan yang memberikan itu padanya, karena dia terus menangis setelah Chan pindah. Chanyeol menggoda Yeonhee, dan dia juga menanyakan apakah Yeonhee merindukannya. Yeonhee menjelaskan, kakekmu bilang dengan memiliki kalung ini,
kau akan kembali padaku untuk mencarinya. Lalu Chanyeol mengatakan kalau kalung ini akan dia simpan sampai semuanya kembali normal. Tiba-tiba handphone Yeonhee berbunyi. Dia mengatakan dengan suara berbisik, nanti dia akan menghubunginya lagi. Chanyeol langsung mengambil handphone Yeonhee dan dia menelponnya lagi dengan panggilan video. Yeonhee hendak mengambil handphonenya, tapi Chanyeol malah mengangkatnya tinggi dan tangan satunya menahan kepala Yeonhee agar dia tidak mendekat. Mereka berdua saling berebut handphone. Di telepon, Minho bertanya, "Siapa kau?" Chanyeol menjawab bahwa dia adalah pacar Yeonhee. Chanyeol juga menyuruh Minho agar tidak menelpon Yeonhee lagi. Minho pun baru sadar kalau pria itu adalah EXO. Lalu Chanyeol mengajak Yeonhee untuk pergi kencan esok hari setelah dia pulang kerja. Dio yang mendengarkan percakapan mereka mendekatinya. Tapi tiba-tiba Dio mengangkat telepon yang ternyata itu dari manajernya. "Kita punya masalah besar, Suho menghilang." Yang membuat Chanyeol dan Yeonhee terkejut. 4 sekawan, yaitu Dio, Sehun, Baekhyun, dan Chanyeol sedang berkumpul di basement. Mereka membicarakan Suho yang meninggalkan rumah sakit dan handphonenya pun tidak aktif. Sementara itu, di kamarnya Yeonhee, dia tersenyum sendiri karena teringat Chanyeol yang mengajaknya kencan. Scene berpindah. Suho berada di pinggir sungai Han. Di sampingnya ada tas besar dan tongkatnya. Dia tampak terlihat sedih. Karena sebelumnya, dia mendengar pembicaraan manajernya dengan dokter yang menanganinya. Dan asisten manajernya pun memohon agar dokter tidak mengatakannya pada Suho. Suho mengelus kaki kanannya yang cedera. Dia merasa kalau dia baik-baik saja. Tapi mungkin semua sudah berakhir untuknya. Suho berdiri lalu berteriak. Hey! Cerita berlanjut. Malam harinya, Chanyeol, Sehun, Dio, dan Baekhyun pergi mencari Suho. Mereka berpencar agar lebih mudah mencarinya. Dan pada saat mereka keluar dari mobil, sebuah pesan masuk ke handphonenya Chanyeol yang tertinggal di dalam mobil. Pesan itu dari Yeonhee. Dia mengatakan kalau dia telah menemukan tempat kencannya, yaitu di taman bermain. Sementara itu, Chanyeol, Sehun, Dio, dan Baekhyun kembali ke rumah tanpa hasil. Mereka belum menemukan Suho. Tiba-tiba Chanyeol mengatakan, "Ini salahku, seharusnya aku lebih berhati-hati." Lalu Dio menenangkannya dengan mengatakan, "Itu hanyalah kecelakaan, jangan salahkan dirimu." Dan malam itu, mereka tidak bisa tidur, karena khawatir dengan keadaan Suho. Keesokan paginya, Suho tidak juga memberi kabar. Mereka bingung karena hampir semua tempat yang sering Suho datangi sudah mereka cari. Lalu tiba-tiba Sehun berkata, "Tempat yang tenang." Lalu Chanyeol berkata, "Aku tahu tempat itu." Di tempat latihan, Suho sedang duduk termenung. Walaupun kakinya masih terasa sakit, tapi dia memaksakan diri. Lalu tiba-tiba Chanyeol memanggil. Dia terlihat senang telah menemukan Suho. Tidak berapa lama kemudian, Sehun, Dio, dan Baekhyun masuk ke dalam ruang latihan. Mereka memanggil Suho lalu memeluknya. Sementara itu, Yeonhee yang sedang menunggu Chanyeol di taman bermain, dia nampak bahagia. Akan tetapi setelah lama menunggu, dia mulai khawatir Chanyeol tidak jadi datang. Karena pesannya tak dibalas. Di dalam perjalanan pulang ke rumah, Sehun, Chanyeol, dan Baekhyun tertidur, kecuali Dio. Dan secara tidak sengaja, Dio melihat Yeonhee sedang di taman sendirian. Dan dia nampak memikirkan sesuatu. Yeonhee yang sedang duduk di ayunan menundukkan kepalanya. Dia terlihat pasrah.
Kemudian, sepasang kaki berdiri di hadapannya. Dia berharap Chanyol yang datang. Namun ternyata itu adalah Dio. Di sisi lain, nampak Chanyol keluar dari rumah. Dia berlari kencang menuju taman. Akan tetapi, sesampainya dia di taman, tidak ada siapapun lagi di sana. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.